Halo semuanya, sebelum Anda mengikuti kegiatan pengayaan rohani yang ketiga ini, ada satu hal yang perlu saya sampaikan bahwa ketika Anda diajak berdoa, silakan Anda berdoa bersama-sama dengan saya. Anggaplah ini adalah sebuah renungan yang Anda terlibat secara langsung di dalamnya. Sehingga ketika Anda mengikuti kegiatan pengayaan rohani yang ketiga ini, Anda benar-benar mempersiapkan hati Anda melalui doa. Dan ketika KPR yang ketiga ini disampaikan, silakan Anda membuat catatan yang nantinya akan Anda laporkan sebagai KPR, tugas KPR yang ketiga yang disubmit nanti di modal. Oke, jadi mari kita mulai KPR yang ketiga ini. Untuk KPR yang ketiga ini, saya akan memberikan topik peran Alkitab dalam transformasi rohani. Itu diambil dari 2 Timotius 3 ayat 16 hingga yang ke-17. Sebelum kita membaca Alkitab dan merenungkan bagian ini, saya mengajak Anda untuk berdoa bersama-sama. Mari kita berdoa. Bapak Surgawi, terima kasih kami boleh bersama-sama mengikuti KPR yang ketiga ini. Mohon kiranya Tuhan menyiapkan hati pikiran kami, supaya kami terfokus kepada apa yang Tuhan inginkan, dan kami bisa belajar dari apa yang Tuhan sampaikan untuk kami jalani dalam hidup kami sehari-hari. Mohon berkat-Mu ya Tuhan, dan inilah doa kami, dalam Kristus kami naikkan doa kami ini. Amin. Mari kita membaca eh, bacaan kita dari 2 Timotius 3 ayat 16-17 yang diambil dari LAI terjemahan baru yang kedua. Demikian firman Tuhan. Seluruh kitab suci diilhamkan Allah dan bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Dengan demikian tiap-tiap manusia kepunyaan Allah diperlengkapi untuk setiap perbuatan baik. Saudara, jikalau Anda melihat gambar ini, Anda akan melihat bahwa ketika kita menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita, pada saat itulah kita akan mengalami apa yang dikenal sebagai born again, mengalami regenerasi, di mana kita dilahirkan baru menjadi orang Kristen yang kerohaniannya yang sebelumnya mati itu dihidupkan kembali, dan setelah menjadi bayi rohani harus bertumbuh. Sebagaimana Anda kalau dilahirkan di dunia, maka Anda perlu bertumbuh. Demikian juga orang-orang yang dilahirkan kembali melalui karya Yesus Kristus dan Roh Kudus yang melahir barukan Anda, maka Anda dan juga saya harus mengalami pertumbuhan rohani. Ini adalah sebuah proses. Ya, proses pertumbuhan rohani ini adalah sebuah proses di mana kita belajar untuk menghidupi keselamatan. Sampai kapankah proses ini berakhir? Sampai akhir hidup kita. Artinya terus-menerus kita jalani, dan goal yang terutama dari proses ini adalah menjadi serupa dengan Kristus. Itulah tujuan pertumbuhan rohani kita. Nah, dalam pertumbuhan rohani ini, kita itu tidak mungkin terlepas dari melakukan dosa dan kesalahan. Dari gambar ini Anda bisa melihat grafiknya memang naik kecenderungannya, tetapi ada panah yang mengarah ke bawah. Itu menunjukkan ketika pada suatu saat kita itu jatuh dalam dosa, kita melakukan kesalahan, tidak mengikuti apa yang Tuhan kehendaki. Pada titik tertentu kita disadarkan, kemudian kita bertobat, kemudian belajar kembali bertumbuh. Demikian seterusnya. Ada kalanya kita itu membiarkan dosa-dosa itu tanpa penyelesaian. Kita tidak segera sadar dan tidak segera bertobat, kemudian memperbaiki. Ini dilambangkan dengan
panah yang mendatar. Ya, kita berkanjang dalam dosa, tidak mau menyadari kesalahan dan tidak memperbaiki kesalahan itu di dalam pertobatan dan kemudian perbaikan. Dan di situ kita seharusnya kalau sudah mengalami itu belajar untuk terus kembali bertumbuh. Nah, apa fungsi Alkitab di dalam kita menjalani hidup kekristenan kita? Maka kalau Anda melihat gambar di layar, Anda melihat di situ bahwa Alkitab itu seolah-olah menjadi cermin, di mana Anda bisa melihat apa dosa yang telah Anda lakukan, apa kesalahan yang telah Anda lakukan. Sebagaimana Anda kalau melihat cermin, Anda akan melihat ada kekurangan di sana sini yang perlu Anda uh, urus dengan baik. Misalnya rambutnya acak-acakan, Anda ingin sisir dengan baik. Anda membutuhkan cermin. Demikian juga ketika Anda menjalani hidup kekristenan Anda bertumbuh secara rohani. Kita tak mungkin lepas dari dosa dan kesalahan. Dari mana kita tahu dosa dan kesalahan itu? Dari Alkitab. Nah, Alkitab itu sebagai cermin bagi kita untuk mengetahui di mana letak kesalahan, di mana letak dosa kita, di mana letak kekurangan kita. Dan ketika kita membaca, merenungkan Alkitab, maka kita akan tahu di mana letak dosa yang sudah kita lakukan, di mana letak kesalahan yang sudah kita lakukan. Bukan sekedar tahu, tapi juga sadar. Orang yang tahu belum tentu sadar. Tetapi kalau orang yang sadar, itu seharusnya tahu apa yang dia sadari. Nah, kalau orang sudah sadar dosanya, kesalahannya, perlu ditambah dengan satu bagian, yaitu bersedia dikoreksi. Percuma tahu dosa dan kesalahan, tetapi tidak mau dikoreksi. Itulah sebabnya perlu dikoreksi. Ada kesediaan untuk dikoreksi dan mengubah diri. Kalau sudah bersedia dikoreksi, tetapi tidak mau mengubah diri, maka kita akan menjadi orang-orang Kristen yang mandek secara rohani, tidak bertumbuh. Karena tidak ada upaya untuk bertumbuh. Dan itu perlu upaya, yaitu mengubah diri. Nah, seperti yang kita sudah baca tadi di 2 Timotius 3:16, di bagian awal dari pasal ayat 16, di sana dikatakan seluruh kitab suci diilhamkan Allah. Karena Timotius ini adalah anak rohani dari Paulus, jadi ketika Paulus menyampaikan seluruh kitab suci, yang dimaksud dengan kitab suci ini, itu adalah perjanjian lama. Tetapi karena kita melihat dari perspektif kacamata kita sekarang, Alkitab perjanjian lama, perjanjian baru sudah lengkap, maka seluruh kitab suci yang dimaksud di sini dari kacamata kita orang-orang perjanjian baru itu merujuk kepada seluruh kitab suci, baik perjanjian lama maupun perjanjian baru. Seluruh kitab suci ini diilhamkan Allah, artinya Allah memimpin para penulis Alkitab dengan segala keunikan mereka, dengan segala kemampuan mereka, dipakai oleh Allah, dipimpin oleh Allah untuk menuliskan isi Alkitab. Baik para nabi, baik para rasul, mereka dipimpin untuk menuliskan Alkitab. Itulah sebabnya Alkitab itu adalah wahyu Allah, di mana Allah menyatakan dirinya supaya dikenali, Allah menyatakan kehendaknya supaya manusia mengerti apa yang dikehendaki oleh Allah. Karena Alkitab adalah wahyu Allah, maka Alkitab itu bebas dari kesalahan dan bersifat otoritatif, berotoritas atas kehidupan orang-orang percaya. Bukan hanya berotoritas, tetapi juga menjadi panduan moral bagi hidup orang percaya. Itulah sebabnya Alkitab ini penting, saudara, untuk pertumbuhan rohani kita. Penting untuk pembentukan karakter Kristen kita. Nah, sekarang kita melangkah kepada bagian berikutnya. Bahwa Alkitab ini yang diilhamkan Allah itu bermanfaat. Artinya Alkitab itu memiliki manfaat praktis bagi kehidupan Kristen.
dalam hal pengajaran, pembetulan atau mengoreksi, pembentukan karakter, dan tentu saja untuk pertumbuhan rohani. Nah, Paulus menuliskan 4 manfaat dari Alkitab ini. Keempat manfaat itu adalah pertama, didaskalia. Alkitab bermanfaat untuk mengajar. Elekmos. Alkitab bermanfaat untuk menyatakan kesalahan. Epanortosis. Alkitab bermanfaat untuk memperbaiki kelakuan. Dan paideia. Alkitab bermanfaat untuk mendidik orang dalam kebenaran. Nah, sekarang mari kita melihat keempat manfaat dari Alkitab ini secara terpisah. Jika Anda melihat gambar di samping sebelah kiri, Anda di situ melihat ada orang yang mengangkat tulisan wrong, right. Nah, mengajar Alkitab bermanfaat untuk mengajar. Artinya, apa yang diajarkan Alkitab adalah mengajar yang benar. Itu yang pertama, mengajar yang benar agar tahu mana yang salah. Kalau Anda tidak tahu yang benar, bagaimana Anda tahu yang salah? Karena yang salah itu berarti tidak melakukan yang benar. Jadi, saya contohkan begini. Kalau Anda ingin membedakan antara uang palsu yang salah dengan yang benar, maka Anda harus tahu lebih dulu, bukan? Uang yang asli itu yang seperti apa? Barulah Anda bisa membandingkan, Anda bisa mengetahui, oh ternyata yang tidak seperti yang asli itu berarti salah, itu palsu. Demikian juga ketika Alkitab mengajarkan apa yang benar, yang dikehendaki oleh Allah, Allah menghendaki apa? Allah tidak menghendaki apa? Itulah pengajaran yang benar yang Allah ingin sampaikan. Jikalau kita melanggar apa yang Tuhan ajarkan, maka itulah yang disebut salah. Pada zaman Paulus menuliskan surat ini kepada Timotius, bukan hanya ada pengajaran yang salah, bahkan sesat. Sesat berarti menyimpang jauh dari kebenaran. Itulah sebabnya kita perlu tahu benar. Yang benar itu yang mana, seperti apa. Dan itulah fungsi dari Alkitab. Mengajarkan yang benar. Agar kita tahu mana yang salah. Yaitu yang melanggar atau menyimpang dari kebenaran. Ketika kita diajar dengan kebenaran, kebenaran itu akan membentuk iman kita, cara berpikir kita, juga cara hidup kita sehari-hari. Mari kita baca Roma 10 ayat 17. Di sana dikatakan, iman timbul dari pendengaran dan pendengaran oleh firman Kristus. Jadi ketika kita membaca firman Tuhan, kita mendengar suara Tuhan berbicara kepada kita melalui Alkitab, maka iman kita itu akan bertumbuh. Firman Tuhan akan membentuk iman kita. Bukan sekedar membentuk iman kita seperti yang tertulis di sini, itu juga cara pikir dan cara hidup kita sehari-hari. Nah, bagaimana kita mengaplikasikan didaskalia ini dalam konteks Anda sebagai seorang mahasiswa kedokteran? Sebagai dokter nantinya tentu Anda akan mengambil keputusan-keputusan yang kompleks dan dilematis di dalam menghadapi penyakit-penyakit yang mungkin serius, ya. Itu tidak mudah. Ada banyak penyakit yang memerlukan penelitian darah, sampel darah ini itu, ya. Tidak mudah. Apalagi itu kalau bersangkut paut dengan mati hidup seorang mati hidup dari pasien Anda. Dilematis sekali. Kalau tidak ditolong, meninggal. Tapi kalau ditolong, mahal. Misalnya seperti itu. Nah, bagaimana Anda harus
mikirkan, menentukan keputusan apa yang harus Anda ambil. Kalau Anda tidak tahu mana yang benar, maka bisa saja Anda menyimpang dari yang benar itu dan melakukan kesalahan. Alkitab mengajarkan kepada kita semua, termasuk Anda, dalam menjalankan peran Anda sebagai dokter. Anda diajarkan oleh Alkitab untuk memiliki kasih, memiliki belas kasihan kepada orang lain, adil dalam melakukan segala sesuatu, dan menghargai kehidupan seperti yang Alkitab ajarkan. Mari kita coba bayangkan ada seorang pasien ya yang berkekurangan, yang tidak mampu untuk bayar, datang kepada Anda. Maka apa yang seharusnya Anda tunjukkan? Anda sudah diajar yang benar. Ketika Anda tidak berbelas kasihan, ketika Anda tidak menunjukkan kasih Anda, maka Anda sedang melakukan hal yang salah. Karena tidak sesuai dengan yang benar. Ketika ada pasien yang miskin datang lebih dulu, tetapi kemudian ada orang yang lebih kaya datang belakangan. Tetapi Anda memperlakukan dan mendahulukan orang yang kaya itu. Anda sedang melakukan ketidakadilan. Jadi ini sesuatu yang salah, yang melanggar prinsip keadilan yang diajarkan oleh Alkitab. Ketika seorang ibu mau melahirkan, tetapi sang bayi ini bermasalah dan membahayakan nyawa sang ibu. Hanya ada dua pilihan, menyelamatkan ibunya atau menyelamatkan anaknya. Jika menyelamatkan ibunya, maka Anda terpaksa harus mengorbankan sang anak. Tetapi kalau Anda menyelamatkan anaknya, Anda harus mengorbankan ibunya. Bukankah ini sesuatu yang dilematis? Tetapi prinsip Alkitab adalah menghargai kehidupan. Mengapa harus ibunya yang ditolong? Mengapa harus anaknya yang ditolong? Silakan Anda berpikirkan tentang hal ini. Bagaimana seharusnya Anda sebagai seorang dokter nantinya akan mengambil keputusan untuk masalah-masalah yang kompleks dan dilematis seperti ini. Mari kita lanjutkan tentang manfaat yang kedua dari Alkitab, yaitu menyatakan kesalahan. Jadi melalui Alkitab, Alkitab itu akan menunjukkan atau mengoreksi dan menegur yang salah agar kita sadar di mana pola pikir kita yang salah, di mana kita telah melakukan perbuatan yang salah. Kadang-kadang kita melakukan sesuatu itu tanpa kesadaran, ya, sehingga kita tidak tahu bahwa kita sudah melakukan kesalahan, cara pikir kita salah. Itulah perlunya dikoreksi, perlunya ditegur, supaya kita tahu, kita sadar bahwa kita telah melakukan kesalahan. Nah, saudara-saudara, kesadaran itu penting untuk melangkah pada perbaikan. Kalau kita tidak tahu, kita tidak sadar bahwa melakukan kesalahan, bagaimana mungkin kita bisa memperbaiki? Kalau sadar saja tidak. Itulah sebabnya penting sekali untuk menyadari apa yang salah. Jadi bukan hanya diajar untuk tahu yang benar dan yang menyimpang dari benar itu salah. Tetapi yang penting adalah sadar bahwa kita itu mungkin berpola pikir yang salah. Mungkin kita berbuat kesalahan. Kalau kita sudah sadar, maka langkah selanjutnya adalah perbaikan. Itu adalah fungsi ketiga dari Alkitab nanti. Ya. Nah sekarang bagaimana kita mencoba untuk menerapkan prinsip ini, menyatakan kesalahan ini di dalam kehidupan kita masing-masing. Nah, ketika seseorang ditunjukkan, dikoreksi, ya, ditegur karena melakukan yang salah dan ditunjukkan mana yang benar, maka
Seharusnya kita itu belajar terbuka terhadap teguran. Seseorang kalau terbuka terhadap teguran, maka dia akan lebih mudah menyadari kesalahannya. Kalau memang dia salah ya, melakukan kesalahan dan ditegur, ditunjukkan di mana salahnya dan mana yang benar. Seharusnya orang yang terbuka semacam ini akan menyadari kesalahannya. Saya contohkan begini. Untuk apa sih Anda menjadi dokter? Apakah Anda ingin mengejar kekuasaan atas hidup matinya orang lain? Anda berkuasa untuk memaksa pasien membeli obat-obatan yang mahal demi Anda mendapatkan keuntungan dari pengobatan itu. Jadi seolah-olah yang Anda kejar itu kekuasaan. Apakah Anda sebagai dokter yang Anda kejar adalah kesuksesan materi? Ini motif yang salah. Karena yang Tuhan inginkan ketika Anda menjadi dokter adalah melayani dengan integritas kejujuran. Jikalau memang seorang pasien tidak perlu membutuhkan obat yang mahal dan bisa diganti dengan obat yang lebih murah, kenapa mesti harus memberikan obat yang mahal? Apa alasan? Bukan hanya melayani dengan integritas, tapi juga rendah hati. Karena kita sadar bahwa kita itu bukan segala-galanya kalau Tuhan tidak memberikan kemampuan kepada kita untuk melihat, mengetahui penyakit pasien itu dengan baik. Kita perlu belajar rendah hati. Bahwa di hadapan Tuhan sebagai dokter Kristen kita tetap membutuhkan Tuhan di dalam mengamati, menganalisa penyakit-penyakit pasien itu dengan baik, kemudian membuka resep untuk pasien demi kesembuhan pasien itu. Bukan semata-mata untuk mencari kesuksesan materi. Nah, kalau kita selama ini berpikir bahwa menjadi dokter itu akan menjadi kaya raya, ya, mendapatkan uang yang banyak, hanya itu saja, maka kita sedang mengarah ke jalan yang salah. Itulah sebabnya perlu dikoreksi. Dan Alkitab mengajarkan, layanilah sebagai orang Kristen, layanilah pasien Anda dengan integritas dan kerendahan hati. Jikalau memang Anda membutuhkan rekan-rekan dokter yang lain, kenapa kita mesti takut untuk berkonsultasi dengan dokter-dokter yang lebih ahli di bidangnya? Itulah sebabnya biasanya dokter bedah, misalnya dia harus berkonsultasi dengan dokter anestesi, dia harus berkonsultasi dengan dokter misalnya penyakit dalam dan sebagainya, ya, berkonsultasi dengan laboratorium, ya, dan sebagainya. Rendah hati, kita bukan segala-galanya dan kita membutuhkan orang lain. Dan kerendahan hati ini membuat diagnosa kita itu akan lebih baik. Oke, sekarang kita lanjutkan manfaat ketiga dari Alkitab, yakni memperbaiki. Seperti seorang montir mobil yang tahu di mana letak kesalahan dan ingin memperbaiki. Maka Alkitab itu juga seperti itu. Memperbaiki atau mentransformasi kelakuan pada pengajaran dan cara hidup yang benar. Kadang-kadang pengajaran kita itu salah. Dan itu yang perlu ditransformasi, diubah. Ya, cara hidup kita salah. Itu perlu diperbaiki supaya menjadi benar. Baik secara moral, spiritual, dan relasional. Dan pada akhirnya ketika ada perbaikan, ada upaya transformasi, maka seharusnya menghasilkan perubahan karakter dan perilaku yang nyata. Seharusnya terlihat perubahan itu. Nah, mari kita contohkan ya. Seperti tadi kita diperhadapkan kepada mati hidupnya seorang ibu yang hamil.
Ada dua pandangan yang muncul dalam dunia kedokteran, yaitu pro-choice dan yang satunya itu adalah pro-life. Kita pilih yang mana? Alkitab mengajarkan bahwa nyawa itu berharga. Jikalau demi mendapatkan uang, kita menggugurkan kandungan seseorang, ya, demi menghasilkan duit, ya, karena sang pasien juga ingin menggugurkan kandungan, kita bersedia tidak? Ini masalah etis. Akan beda dengan ketika anak itu, ya, anak yang dalam kandungan itu seharusnya dilahirkan, tapi membahayakan nyawa sang ibu. Nah, itu beda kasusnya, ya kan? Ini masalah moral, masalah spiritual. Bagaimana kita menghargai kehidupan. Nah, ketika kita menjadi dokter nantinya dan melakukan kesalahan, adakah keberanian untuk bertanggung jawab atas kesalahan itu? Bukan sekedar berani bertanggung jawab, tetapi juga memperbaiki kalau memang ada yang salah. Nah, seperti yang saya katakan tadi ya, bahwa kita akan sulit untuk memperbaiki sesuatu kalau kita tidak sadar salah. Nah, kalau kita sadar salah itu kan harus ditunjukkan mana yang salah. Ya kan? Jadi kita perlu sekali untuk belajar memperbaiki apa yang salah dalam perilaku kita sebagai dokter misalnya. Lalu bagaimana mentransformasi kelakuan berkaitan dengan masalah relasional? Mungkin pada kondisi yang nanti di masa depan ya, Anda berkolaborasi dengan dokter-dokter yang lain dan Anda berkonflik dengan mereka. Bukankah ini masalah relasi? Tuhan mengajarkan bahwa sebagai seorang yang uh, bekerja sama dalam sebuah tim dokter dalam menangani pasien, perlu kerjasama yang baik. Jikalau ada konflik, seharusnya diselesaikan, ya, diselesaikan dengan baik. Kita perlu mengakui kalau memang kesalahan kita, kita bertanggung jawab. Kita mengakui kesalahan dan belajar memperbaikinya. Tetapi kalau kita dalam posisi yang benar bagaimana? Ya tentu saja harus mengkomunikasikan dengan rekan sejawat itu, memberikan argumentasi yang baik. Bagaimana seharusnya sebuah tindakan keputusan klinis itu seharusnya dilakukan. Nah, memperbaiki itu adalah bagian dari tanggung jawab kita terhadap hidup kerohanian kita, karakter kita, dan cara hidup kita ketika kita membaca Alkitab, ya, memperbaiki kelakuan. Bagian yang keempat, apa tujuan dari, apa manfaat dari Alkitab? Yang keempat, yaitu mendidik. Kalau saudara melihat gambar di samping, di situ ada seorang pelari, ya ada jam, di mana dia harus berlatih dari mungkin dari pagi sampai siang, ada istirahat. Bayangkan dia itu seorang pelari maraton. Dia mungkin berlatih perlahan-lahan dari jarak yang pendek, makin lama makin jauh, jarak yang sedang, makin lama makin jauh, jarak jauh gitu. Karena maraton itu butuh ketahanan. Akan berbeda dengan lari sprint. Sprint membutuhkan kecepatan, berarti dia harus melatih dengan cara yang berbeda. Intinya adalah untuk menjadi seorang pelari maraton yang baik, dia itu membutuhkan proses untuk dididik, mendidik dirinya sendiri, dan ini berbicara tentang disiplin. Disiplin untuk berlatih. Dan seorang yang masih pemula tentunya perlu dilatih oleh instruktur misalnya bagaimana melatih dengan benar, ya.
Karena dalam berolahraga itu kan bukan hanya masalah olahraga itu sendiri yang penting. Karena kan juga ada membutuhkan eh, pola makan yang benar, pola istirahat yang benar. Nah, semua itu membutuhkan proses pendidikan yang baik, yang seimbang. Itulah sebabnya untuk menjadi seorang pelari, misalnya pelari maraton tadi, itu tidak bisa instan, saudara. Dia perlu menjalani proses pelatihan, perlu berdisiplin, ya. Dan ini dilakukan sampai dia berhasil menjadi seorang pelari maraton yang baik. Bagaimana dengan kehidupan rohani kita? Sama halnya. Kehidupan rohani itu tidak serta-merta ketika kita percaya langsung menjadi dewasa rohani. Tidak mungkin, saudara. Itu butuh disiplin, bros, butuh dididik, butuh diinstruksikan oleh Alkitab apa yang seharusnya kita lakukan. Dan bagaimana kita melatih diri kita untuk menjalani apa yang Tuhan kehendaki. Sehingga disiplin rohani ini terus berlangsung seumur hidup. Membaca Alkitab, mendengarkan firman Tuhan, berdoa, melakukan firman Tuhan itu dalam kehidupan sehari-hari, entah di rumah, entah dalam studi, entah dalam pergaulan, dan sebagainya. Ini membutuhkan proses, membutuhkan disiplin, membutuhkan instruksi untuk mengajarkan mana yang seharusnya dilakukan dan melatihnya dengan baik. Nah, saudara, bagaimana ini diaplikasikan dalam kehidupan kita? Yaitu satu hal poin penting adalah kebiasaan itu membentuk karakter Kristen. Bagaimana kebiasaan itu terjadi? Yaitu melakukan satu kali, dua kali, tiga kali, dan seterusnya. Akhirnya biasa. Dan kalau seseorang sudah biasa, maka dia akan terbentuk karakternya. Seorang yang malas sekali, kemudian kedua kali malas, yang ketiga malas, akhirnya dia biasa malas. Dan akhirnya menjadi seorang karakter pemalas. Sebagai orang Kristen, kita dipanggil untuk membentuk karakter kita dengan kebiasaan-kebiasaan yang baik. Misal, kita belajar untuk membaca Alkitab dan berdoa. Kedua hal ini tentu saja tidak bisa dipisahkan, karena membaca itu adalah sarana di mana Tuhan berbicara kepada kita. Dan berdoa itu adalah sarana di mana kita berbicara kepada Tuhan. Ini adalah komunikasi dua arah yang tidak bisa dipisahkan. Sebagai seorang yang dididik di dalam kebenaran, seharusnya kita tidak meninggalkan dua disiplin rohani ini. Membaca Alkitab, merenungkan, melakukannya, dan berdoa. Kebiasaan-kebiasaan yang baik juga yang perlu yang perlu Anda kerjakan sebagai seorang dokter nantinya adalah belajar untuk memiliki belas kasihan kepada orang lain. Dalam hal ini berbelas kasihan kepada pasien yang berkekurangan. Dan memperlakukan dia itu sebagai satu pribadi. Dia punya pikiran, dia punya perasaan, dia punya kebutuhan. Kebutuhan sehat, tetapi secara materi tidak memadai. Nah, bagaimana Anda bisa merasakan belas kasihan kepada orang-orang semacam ini? Itu perlu dilatih. Ya, perlu berdisiplin untuk belajar mengungkapkan belas kasihan kepada orang lain yang membutuhkan, yang berkekurangan. Jadi jangan hanya melihat pasien itu sebagai kasus medis. Memang mungkin dia menghadapi penyakit-penyakit yang tidak umum. Itu memang satu kasus medis. Tapi jangan hanya diperlakukan sebagai kasus medis saja, karena dia satu pribadi. Yang perlu dilihat bagaimana kebutuhan spiritualnya, kebutuhan jasmaninya, kesehatannya, dan sebagainya. Mungkin dia sendirian membutuhkan kebutuhan relasi. Anda bisa berikan perhatian kepada orang seperti ini. Setiap manusia, seperti yang Alkitab nyatakan, itu adalah dicipta menurut gambar dan rupa Allah. Sekalipun manusia telah jatuh dalam dosa, tetapi manusia itu
bernilai tinggi di mata Tuhan. Itulah sebabnya sebagai dokter, Anda belajar untuk memperlakukan pasien itu dengan hormat, siapapun dia. Berikan penghormatan yang sepantasnya sesuai dengan martabat manusia yang dicipta menurut gambar dan rupa Allah. Nah, ini perlu pendidikan, perlu disiplin dalam melakukan semuanya itu. Dan Alkitab menolong kita untuk melakukan apa yang Tuhan kehendaki dalam menjalani hidup bertumbuh secara rohani. Ada banyak disiplin-disiplin yang perlu kita lakukan. Dalam konteks rohani, ada berapa disiplin rohani yang perlu kita lakukan. Dan Anda bisa membacanya materi ini di file yang diberikan di Moodle. Nah, saudara, 2 Timotius pasal 3 ayat 16 itu kemudian diikuti oleh ayat 16 diikuti oleh ayat 17. Yaitu supaya manusia kepunyaan Allah itu diperlengkapi untuk setiap perbuatan baik. Lihat gambar sebelah ini ya, bagaimana seorang pekerja itu diperlengkapi, anggaplah dia ini seorang tukang las begitu ya. Harus dilengkapi dengan kacamata, kemudian dengan sarung tangan, dengan sepatu karena dia harus mengelas logam yang berat begitu ya, topi jangan sampai tertimpa begitu. Kemudian dengan headphone untuk mengurangi kebisingan, dengan baju perlengkapan ya yang memadai yang membuat dia aman. Menjadi lengkap. Nah, gambarannya seperti itu. Ketika seseorang membaca Alkitab, dia akan diperlengkapi untuk menjadi matang secara rohani. Dia mampu memahami apa yang menjadi kehendak Allah dan belajar hidup sesuai dengan panggilan mereka. Coba pikirkan, jikalau Anda dipanggil menjadi dokter, bagaimana Anda bisa menjadi dokter yang baik? Apa saja yang perlu Anda lakukan? Bukankah Anda selain memahami teori tentang kesehatan, tapi juga Anda harus bisa mempraktekkan. Nah, bagaimana Anda memperlengkapi diri Anda secara rohani? Sama. Ada banyak dimensi, ada banyak hal yang perlu Anda persiapkan. Yang intinya bahwa Anda belajar semakin tahu apa yang menjadi kehendak Allah. Bukan sekedar tahu, tapi paham apa yang Allah kehendaki. Dan belajar hidup sesuai dengan panggilan hidup Anda. Dalam hal ini menjadi seorang dokter. Anda dipanggil menjadi seorang mahasiswa yang tugasnya belajar. Anda dipanggil menjadi anak yang harus menghormati orang tua, membantu orang tua, dan sebagainya. Sadarilah panggilan hidup Anda, khususnya dalam dunia kedokteran. Apa yang harus Anda persiapkan? Diperlengkapi supaya Anda nantinya bisa menjadi dokter-dokter yang baik. Lalu bagaimana dengan kaitannya dengan kehidupan rohani? Tujuan transformasi rohani adalah menjadi lengkap dan siap melakukan perbuatan baik. Jadi Anda tidak cukup dewasa secara rohani untuk diri sendiri. Karena dewasa rohani itu pada akhirnya siap melakukan perbuatan baik. Nah, nanti untuk apa perbuatan baik itu? Nah, kita ikuti bagian berikutnya ya. Jadi yang dimaksud dengan perbuatan baik itu apa sih? Paling tidak ada 3 hal sebuah perbuatan baik dalam kacamata kekristenan. Ya. Bahwa perbuatan baik itu lahir dari relasi yang benar dengan Allah atau bersumber dari iman yang benar. Jadi artinya, kalaupun Anda berbuat baik tetapi relasi Anda dengan Allah itu tidak benar alias belum mengalami keselamatan, maka sebaik apapun perbuatan baik Anda di mata Tuhan itu tidak baik. Jadi perbuatan baik itu seharusnya lahir dari relasi Anda yang benar dengan Allah terlebih dulu. Apa yang Anda lakukan itu didasarkan pada iman percaya Anda kepada Tuhan. Maka apa yang Anda lakukan yang baik itu barulah baik di mata Allah. Yang kedua,
sesuatu disebut perbuatan yang baik jika yang dilakukan itu sesuai dengan kehendak Allah. Itulah sebabnya ketika Anda melakukan perbuatan baik apapun, coba tanyakan kepada diri Anda, apakah yang Anda lakukan itu sudah sesuai dengan kehendak Allah atau belum? Tetapi untuk melakukan yang kedua, ingat bahwa Anda sudah mengalami kelahiran baru. Relasi Anda dengan Allah itu seharusnya sudah dipulihkan dulu. Dan apa yang Anda lakukan itu bersumber dari iman Anda yang benar kepada Tuhan. Yang ketiga, sesuatu itu disebut perbuatan baik jika yang Anda lakukan itu adalah tujuan akhirnya adalah untuk kemuliaan Allah. Apapun yang kamu lakukan, lakukanlah seperti untuk Tuhan. Dan ingat apa yang disampaikan oleh Paulus di dalam Alkitab. Segala sesuatu itu dari Allah, oleh Allah, dan untuk Allah. Bagi Tuhanlah kemuliaan itu sampai selama-lamanya. Jadi jikalau Anda menjadi seorang dokter, tidak salah jikalau Anda dibayar dan kemudian menjadi kaya. Karena itu hak Anda. Tetapi janganlah kemudian menjadi dokter itu kemudian sombong, ya, mencari kemuliaan untuk diri sendirinya, begitu tenarnya melupakan Tuhan. Maka di mana kemuliaan untuk Allah itu? Jikalau pujian orang membuat kita menjadi terlalu senang, bahkan bersombong. Itu bukan memuliakan Allah, itu mencuri kemuliaan Allah. Jadi pikirkanlah perbuatan baik itu dengan 3 prinsip ini. Maka Tuhan pasti akan memberkati Anda. Karena yang Anda lakukan pertama-tama adalah untuk kemuliaan Allah. Dan Allah akan senang sekali memberkati orang-orang yang memuliakan Allah. Nah, saudara, bagaimana kita menerapkan ini dalam hidup kita, khususnya bagi Anda calon-calon dokter? Belajarlah memiliki kesaksian hidup yang baik, melalui melayani dengan integritas, belas kasih, dan kebenaran. Itulah perbuatan baik yang bisa Anda lakukan sebagai seorang dokter. Rawatlah pasien-pasien Anda itu dengan hati yang tulus. Belajarlah untuk menjalankan profesi Anda itu dengan kejujuran dan bersedia menolong orang yang paling membutuhkan tanpa melihat imbalan. Dengan melakukan semua ini, kiranya pujian, hormat, dan kemuliaan hanya bagi Tuhan Allah kita saja. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih kami sudah membaca firman-Mu, sudah merenungkannya, dan mencoba menerapkan kebenaran firman Tuhan itu dalam konteks hidup kami, khususnya kami yang belajar menjadi calon-calon dokter. Yalah Tuhan, apa yang sudah hamba-Mu sampaikan, itu benar-benar boleh digumulkan oleh setiap rekan-rekan mahasiswa kedokteran, dan mereka bisa menangkap pesan Tuhan dan belajar untuk mengerjakan itu dalam hidup mereka. Berkati kami semua dalam menjalankan tugas panggilan kami masing-masing, dalam menghargai Alkitab sebagai sumber untuk mengajarkan kebenaran, untuk menyatakan kesalahan, untuk mendidik kami dalam memperbaiki kelakuan kami, dan mendidik kami dalam kebenaran. Inilah doa kami, dalam Kristus kami naikkan doa syukur kami. Amin.